kesemangatan beliau mengumpulkan kita semua di sini ini betul-betul Masya Allah, betul-betul taufik dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Di tengah-tengah orang sekarang ini berkumpul untuk melakukan kelalaian, melakukan kemaksiatan, sekarang ini oleh Allah kita dikumpulkan untuk mendapatkan ridho dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hadirin wal hadirat yang dimuliakan oleh Allah, malam ini sepanjang sejarah, malam ini adalah malam kemaksiatan terbesar di seluruh dunia. Malam kemaksiatan terbesar ini, semua orang ngumpul, ada yang minum khamr, gitu, ada yang gandeng-gandengan dengan pasangannya masing-masing, kenalannya, ada yang booking hotel, ada yang ini, ada yang itu, di mana-mana, ada yang hura-hura di mana-mana. Tapi panjenengan oleh Allah dipilih untuk duduk zikir kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kinten-kinten panjenengan niki kalau tanpa taufik dari Allah apakah bisa? Tidak bisa, tidak bisa. Ini betul-betul rezeki yang paling besar ini, Pak. Ini betul-betul taufik dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, sebenarnya kalau kita mau membuat tasyakuran atas tahun baru dan lain sebagainya, tahun baru kita orang Islam adalah Muharram. Tapi perlu acara seperti ini, perlu. Dulu baginda Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam ini mesti amalannya, setiap perbuatan itu senangannya itu berbeda tolak belakang dengan orang-orang kafir. Satu contoh, puasa Muharram, ya, puasa Muharram tanggal 9, tanggal 10, Tasu'a, Asyura. Nah, ini asal usulnya Rasul itu melihat orang-orang Yahudi tanggal 10 itu puasa. Maka ditanya oleh baginda Rasul, ada apa itu orang-orang Yahudi puasa? Nah, mereka menjawab, ini adalah kemenangannya Musa, maka kami bersyukur kepada Allah. Wih, koyok gue ini paling ngerti Nabi Musa ya. Nahnu ahaqqu bi Musa minkum, kami lebih tahu, lebih berhak untuk bersyukur kepada Allah tentang Nabi Musa melebihi kalian, orang-orang Yahudi. Maka Rasulullah perintahkan untuk puasa tanggal 10 supaya ada bedanya, senangannya betul gitu. Tanggal 9 disunahkan juga puasa, maka menjadi Tasu'a, Asyura. Amalannya tetap, tapi dibedakan. Kumpul-kumpulnya tetap dengan sama dengan mereka, sama-sama kumpulnya, tapi apa yang dibaca di dalamnya, apa yang diperbuat di dalamnya, kita bedakan. Ini cerdas Ustaz Roziki. Mungkin dalilnya mesti bedah duluan tadi. Gitu. Lagi masalah jenggot. Bahasa Nitian, itu apa itu? Apa jenengi perkumpulan apa itu yang aku jenggot itu? Wahabi apa gimana? Ini ada asal usulnya, Pak. Jangan langsung vonis orang kok berjenggot Wahabi. Guru kula Habib Umar jenggotan jenengan akan Wahabi mangke. Maka akhirnya dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Rasul bersabda, khaliful musyrikin ahwafus syawari wa awful liha. Bedakanlah diri kalian dengan orang-orang musyrik. Potong kumisnya, sempurnakan jenggotnya, kata baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam. Karena orang-orang musyrik itu sebagian ada yang jenggotnya itu dipanjangkan, orang-orang Yahudi terus kumisnya juga tidak dipotong sampai melebihi menutupi bibir. Ya. Maka Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam sama tetap jenggotnya disempurnakan, namun kumisnya dipotong. Tujuannya apa? Khaliful musyrikin, membedakan diri dengan orang-orang musyrik. Mereka di sana mengadakan perkumpulan, panjenengan juga mengadakan perkumpulan, tapi tujuan perkumpulan panjenengan di sini adalah menunjukkan kecintaan jenengan pada baginda Rasul, karena panjenengan seneng niru baginda Rasul. Amalannya dibedakan dengan orang-orang ahlul batil, amalannya perbuatannya dibedakan dengan orang-orang ahlul maksiat, amalannya dibedakan dengan orang-orang musyrik, dibedakan dengan orang-orang Yahudi dan Nasrani. Semoga perkumpulan ini betul-betul diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Ini bahas jenggot akhirnya nggak kerasa untuk medali jenggot.
nopo jenggot-jenggotan malah riku, tidak nyaman saya kalau pakai jenggot itu. Oke, bukan masalah, gitu. Para ulama banyak pendapat tentang hal ini. Yang jadi masalah jangan sampai jangan benci kepada jenggot karena itu adalah sunnah baginda Rasulullah SAW. Panjenengan mau minggu jenggot, ada ulama yang mengarahkan. Panjenengan mau memotong jenggot, ada ulama yang tidak mengharamkan. Yang naik semberat itu enak, ngerti? Cuman mulai mazhab arba'ah, Al-Imam Abu Hanifah, ini pertama mata tali sepuh nih. Al-Imam Abu Hanifah, Al-Imam Malik bin Anas, Al-Imam Asy-Syafi'i bin Idris, Al-Imam Ahmad bin Hanbal, fatwa mereka memotong jenggot itu tidak boleh. Memang tidak boleh fatwa mereka. Kalau kita mau merujuk kepada kitab-kitab induk para imam madhab itu memang tidak boleh. Tidak boleh memang. Nah terus bagaimana dengan kita? Ya. Tenang mawon, diteliti ulang oleh para ulama. Maka dalam madhab Syafi'i termasuk Al-Imam An-Nawawi, Al-Imam Ar-Rafi'i, Al-Imam Ibnu Hajar Al-Haytami, Al-Imam Asy-Syaikh Ramli, Syekh Khatib Syirbini, Syekh Zakaria Al-Ansari, beliau mengatakan larangan di dalam memotong jenggot tidak sampai ke tingkatan haram tapi ke tingkatan makruh. Nah kita pakai yang ini. Kalau panjenengan belum mampu untuk meniru baginda Rasulullah SAW pakai fatwa yang ini, tapi bukan karena panjenengan benci kepada jenggot, bukan karena jenengan benci kepada sunnah baginda Rasulullah SAW. Maka hati-hati, dengan jenggot itu bukan patokan orang Wahabi, bukan patokannya orang Jamaah Tabligh, bukan milik mereka. Jenggot itu milik sunnahnya baginda Rasulullah SAW. Jadi kita ini setiap perbuatan itu Pak, kalau santri itu harus tahu dasarnya itu apa, harus tahu. Saya melakukan keputusan A, saya harus tahu dia dasar saya. Kita mau buat perkumpulan, maka saya cari dasarnya dalam Al-Quran apa, dalam hadits apa. Dan ini namanya santri ini namanya. Kalau serabutan Pak, itu nanti tidak bisa bertanggung jawab. Ketika disenggol dikit oleh orang-orang yang idik-idik bid'ah, nanti itu Pak. Umat mungkin akhirnya dalilnya pakai hadis dalil yang bukan yang sahih tapi yang gawi, yang kuat, pleng kata kalian. Hadisnya hadis qawi, pleng, tukaran. Hadirin wal hadirat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian ya kan, kita banyak melihat orang malam ini meniru perbuatan orang-orang yang tidak diridhai oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita ingin senang seperti mereka. Banyak anak-anak kita itu yang pemikirannya bagaimana senang ikut-ikutan dengan mereka. Kita tanamkan di hati anak-anak kita, jangan sampai kamu senang ikut-ikutan. Kita ini sering kita ini iri dengan orang ahlul batil. Apa-apa ingin ikut-ikut. Iri dengan orang-orang kafir, iri dengan orang-orang Yahudi, iri dengan orang-orang Nasrani, sampai dalam harta pun maunya ikut-ikutan. Lah memang orang-orang kafir kalau kita lihat, orang-orang ahlul batil itu ekonominya enak Pak. Nah itu memang dunia ini surga mereka. Ad-dunya sijnul mu'min wa jannatul kafir, sabda baginda Rasulullah SAW. Dunia itu ibarat penjara bagi orang yang beriman. Namanya penjara terbatas, gitu. Apapun serba terbatas, serba ada peraturan, harus ada syariat, ikut ini, ikut itu, ini tidak boleh, harus begini, harus begitu. Namanya penjara terbatas. Sedangkan bagi orang kafir, dunia ini Allah ciptakan memang untuk surga bagi mereka. Seluruh perbuatan baik mereka Allah balas di dalam dunia ini, di dalam surga mereka, yaitu dunia ini. Dan panjenengan oleh Allah itu sudah disediakan surga yang tidak bisa dibayangkan oleh hati manusia, oleh bayangan manusia, yang begitu megahnya, begitu indahnya. Kok sampeyan malah mau ngerebut kebahagiaan orang kafir, ingin meniru-niru mereka, ingin berkumpul hura-hura seperti mereka. Anak-anak kita biarkan berkumpul hura-hura seperti mereka.
ekonomi kita ingin seperti mereka, itu namanya kita ini zalim, mau merebut surganya orang kafir. Zalim atau enggak? Dan surga mereka mau sama merebut kenikmatan mereka. Mereka kenikmatan ini gilo Pak, 60 tahun, 70 tahun, habis itu mangkat dibentung kalau malaikat. Dan itu batasi pada jenengan rebut. Zalim itu namanya Pak. Jadi nek kepingin seperti mereka, saya ini kalau melihat orang-orang muslim itu kok rezekinya enak, duit wes gampang sembarang-barang duit. Saya pingin kayak mereka, zalim sampean kok pingin kayak mereka. Ini surga mereka ya. Lah surga panjenengan, tahu panjenengan sekecil-kecil iman Allah balas surga yang besarnya dunia ini dilipatkan 10 kali. Dunia ini dilipatkan 10 kali. Ada berapa istana di sana? Jangan tahu gambaran istana surga itu. Qasrun fil jannah, qasrun min lu'lu'atin fil jannah. Istananya orang beriman, satu istana itu bahannya itu dari permata. Senes dari emas. Emas 1 gram berapa? Permata kecil kan sudah permata. Ini permata akhirat, permata surga, bukan permata ini. Bahannya itu loh. Gila, ini pondok Ustaz Rozikin ini dari kayu. Tapi nanti Ustaz Rozikin itu, gitu, istananya ya kan qasrun min lu'lu'atin fil jannah, dari bahannya dari permata. Fi dzalikal qasri sab'una daron, dalam satu istana di dalamnya nanti ada 70 rumah susun. Dar itu apartemen kalau bahasa sekarang. Kados gedung, nanti di dalamnya ada rumah-rumah. Gitu. Itu dalam bahasa Arabnya dar. Kalau rumah panjenengan ini itu bahasa Arabnya bait. Jadi nek iso nerjemah kabeh diwaca dar. Ono omah susun gede bait. Bait cuman hada. Ini rumah siapa ini? Udah enggak bisa. Bahasa Arab ini kaya, maka harus mempelajari betul, kalau tidak nanti terjemah keliru-keliru. Dalam satu istana ada berapa rumah susun? 70. Ya. Min yaqutatin hamra, bahannya terbuat dari batu yakut berwarna merah. Sekarang di dunia ini merah delima, kecil, kadang palsu, dibuat rebutan, harganya minta ampun. Cuma satu biji. Lah bagaimana nanti ya kan? Rumah susunnya itu bahannya dari batu zabarjat yang berwarna merah. Satu istana isinya 70 rumah susun. Wa fi kulli darin sab'una baitan, dalam satu rumah susun nanti ada 70 rumah-rumah di dalamnya. Jadi apartemen itu kan biasanya enten rumah satu ruangan, satu keluarga, nanti di situ ada kamarnya, ada apanya. Nah itu gambarannya kayak gitu. Ada 70, satu rumah susunnya itu ada 70 isinya, 70 rumah. Min yaqutatin min zabarjat khadra, yang bahannya dari batu zabarjat berwarna hijau. Pas usung akik, Ustaz Rozikin senang akik. Wah, abang akik. Ini merah delima apa delimo nih? Kalau dipameri, kalau nggak ada saja. Tapi tidak disenangi Ustaz Rozikin, kalau gak isoan soalnya. Maka hadirin dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Zamrud yang asli, zamrud apa tak singkat? Kolombia. Wallahu a'lam. Ana ma'arif ananya. Saya tidak tahu. Nah, zamrud itu kecil itu saja sudah jutaan. Nah ini bukan zamrud tapi zabar yakut, ya kan? Zabarjat, ya kan? Bahannya itu lebih tinggi daripada zamrud. Kemudian panjenengan tahu, fi kulli darin sab'una baitan wa fi kulli baitin sab'una sarir. Tadi kan satu istana 70 rumah susun. Dalam satu rumah susun ada 70 rumah. Dalam 70 rumah ada 70 kamar. Satu rumah ya kan ada 70 kamar. Berarti dipingatkan pinten.
Dalam satu rumahnya di satu apartemen tadi itu, ya kan, dari 70 itu ada 70 kamar. Sebenarnya sahrir itu ranjang tidur, tapi yang dimaksud di situ adalah kamar. Kemudian wa ala kulli saririn sab'una firasyan. Dalam setiap kamarnya ada 70 kasur tidur. Setiap kamar. Ini kan terusannya nih. Kan terusannya. Wa ala kulli firashin sab'una imra'atan minal huril 'ain. Dalam setiap satu kasur, sak kamar 70 kasur. Setiap satu kasur sampean sudah disediakan 70 wanita bidadari. La ilaha illallah. Sing ibu-ibu, sing lanang sing dikenal, sing wedok-wedok dijiarno. Sabar bunyi, pun muring-muringan, sing sabar. Itu pas menang bojone kan itu pinggriyo wis capek muring-muring. Gak penake ngaji. Oh lanang kok sing kena elem. Wong wedok ora tau diapa-apakno. Wah, pun kelakno wong lanang Bu, bahaya. Mungkin tidak didongakno. Enten sing cemburu kalau suami-suami kita itu ya, suami-suami panjenengan sampean gelakaken itu ada yang cemburu. Maka dalam satu riwayat hadits, la tu'zi imra'atun zawjaha illa qalat zawjatuhu fil jannah la tu'zi qatalakillah. Kalau ada seorang istri menyakiti suaminya di dunia ini, maka ada istri dari suaminya di akhirat, yaitu para bidadari yang mereka marah langsung dongakno, oh talakillah, mandar gue diperangi karo pangeran gue. Artinya apa? Wis tak dongakno udah mangkat gue kan. Suami kamu itu disuruh apa khidmat, disuruh melayani, disuruh santun, kok kamu uring-uring itu gimana? Kalau kamu tidak mau ngeramut dia, biarkan dia dipindah oleh Allah ke kami akan ngeramutnya. Mungkin nanti bapak-bapak gitu. Sampeyan distreni bojo ngoten niku, Pak. Mboten usah ganti semaur ngoten lho. Ada yang cemburu. Siapa? Bidadari surga. Pun sahur manuk sing wedok sing lanang kadang-kadang. Sahur manuk gobrak ngejok luar. Pas kasih tadi wali jenengan. Tapi kasih tadi wali. Di Hadramaut itu ada seorang ya, itu jadi wali bukan karena sholatnya, Pak, bukan karena puasanya, bukan karena ngajinya, bukan. Ya. Ada satu orang itu istrinya itu cerewetnya itu minta ampun, cerewetnya itu beratus-ratus kali lipat daripada istri-istri panjenengan. Maka suatu hari ya, dia itu sudah bosan dimarahi itu sama istri. Wis aku tak minggat aja. Akhirnya pakaiannya itu dilipat, ditoto rapi. Dia itu pengennya uzlah, pengennya menyendiri ke pucuk gunung. Karena Hadramaut itu wadi itu artinya lembah. Jadi bentuknya Hadramaut itu bukan gunung-gunung kayak di sini, enggak. Jadi kayak kalau sungai, ini tepi. Cuman antara tepi dan tepi itu berapa kilometer, wallahu a'lam, sangat panjang. Isinya rumah-rumah itu di bawahnya itu, nah, satu kota ini. Nah ini namanya wadi namanya. Nah nanti orang-orang kalau mau ke pucuk gunung ya naik ke tebing ini. Nah baru sini alas. Nah, namanya wadi Hadramaut, lembah Hadramaut. Maka beliau ini langsung naik ke pucuk gunung itu. Naik ke tebing, ingin menyendiri, ingin tirakat, jaluk nang Allah dan bojone gak cerewet. Akhirnya ketemu orang, sama ngapain di sini? Saya ingin menyendiri, ditanya sama orang. Oh, lu sama kok di sini sudah lama saya di sini. Saya punya hajat, juga ingin menyendiri kepada Allah Subhanahu Wa Taala, ingin doa kepada Allah. Sama tak kasih tahu ya,
ini loh, ada nama seorang wali, setiap saya tawasul memakai nama ini tidak pernah kok hajat saya tidak dikabulkan, itu tidak pernah. Maka di hati dia, tak minta saja namanya, nanti tak tawasuli, saya mau doa semoga istri saya dibingkem oleh Allah, nggak cerewet mana. Akhirnya betul, ditanyakan namanya, dikasih tahu. Beliau kaget, loh ini kan nama saya. Tapi tidak ngomong di hati, ini saya ini. Coba kamu lagi siapa namanya? Fulan bin Fulan. Loh ini nama saya. Loh, kamu nggak tahu, ini wali besar. Orang ini wali besar. Dia itu jadi wali bukan karena sholatnya, bukan karena puasanya, bukan karena zikirnya, bukan karena ininya, tapi karena sabar dari omelan istrinya. Maka dia diangkat oleh Allah karena ikhlas dari wali dia. Akhirnya dia bilang, ya sudah, saya pamit pulang dulu ya. Loh, katanya mau usaha, tidak jadi, saya tak pulang saja. Jadi wali sebab omelan istri. Lalu jenengan sahur manuk gak sido dadi wali, akhirnya dadi wali. Ini kasih sabar. Para istri juga demikian, harus tahu hak-hak mereka. Bagaimana adabnya kepada seorang suami, bagaimana sopan santunnya kepada seorang suami, apa tugasnya di depan seorang suami. Pun ngomel mawon maki ditongakkan widodari ndak mangkal topuin Gusti Allah kono lho. Ngoten akhirnya. Maka yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, kita kembali lagi. Fi kulli ala kulli firashin sab'una imra'atan min al-huril 'ain. Setiap satu kasur ada 70 bidadari yang disiapkan untuk orang-orang beriman seperti panjenengan. Apalagi ahli zikir kayak gini, Masya Allah. Semoga termasuk kita. Amin ya Rabbal alamin. Kemudian hadirin dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, fi kulli baitin sab'una ma'idatan. Dalam setiap kamar tadi itu ada 70 hidangan makanan. Wa fi kulli ma'idatin sab'una launan. Dalam setiap hidangan ada 70 macam makanan. Dan itu hanya digunakan untuk sehari, besoknya beda lagi. Besoknya lagi beda lagi. Nah, nek pun semerat ngoten niku. Kinten-kinten ningali donya niku nafsu napa mboten gitu. Nek kula jenengan niku tasik ulap dengan apa yang dinikmati orang kafir, berarti iman kita kepada Allah, kepercayaan kita kepada Rasulullah, kepercayaan kita tentang akhirat perlu kita pertanyakan. Wahai hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu. Perlu kita asah, perlu kita perbaiki hubungan kita dengan Allah Subhanahu wa taala. Nah, kemudian untuk ibu-ibu bagaimana untuk ibu-ibu? Nah, ibu-ibu juga demikian. Nanti derajatnya di surga itu di atasnya para bidadari tadi itu. Jangan tahu para bidadari itu jangan sampai telunjuknya ini keluar ke alam dunia. Dikit saja keluar ke alam dunia, niku langsung sengini sinari kalah, bulan sinari kalah, semuanya redup kalah dengan keindahan sinarnya bidadari tadi. Itu hanya satu bidadari, belum orang yang derajatnya lebih tinggi lagi. Cuman wanita-wanita yang beriman kepada Allah, yang memegang sunnah baginda Rasulullah, kecintaan kepada Allah dan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, mereka berlipat-lipat lebih mulia daripada bidadari-bidadari tersebut. Maka di zaman sahabat, para sahabiah, istri-istrinya sahabat itu berkumpul kepada Sayyidah Aisyah. Wahai Sayyidah Aisyah, kalau bidadari itu punya keistimewaan, kita ini apa istimewanya? Maka Sayyidah Aisyah menjawab, kalian jangan khawatir, kita katakan nanti kepada mereka wanita-wanita bidadari itu, memang kalian punya keistimewaan, ya kan? Cuman wasallaina wa ma sallaituna, dulu kita oleh Allah dikasih kenikmatan, keistimewaan, kedekatan dengan sholat antara kita dengan Allah. Kalian tidak pernah menikmati nikmatnya sholat. Sumna wa ma sumtum
tunna. Dulu kita oleh Allah diberi puasa sebagai kedekatan, tanda kedekatan antara kita dengan Allah Subhanahu wa taala. Sedangkan kalian tidak pernah merasakan nikmatnya puasa. Dulu kami dikasih sedekah, sedangkan kalian tidak pernah menikmati nikmatnya sedekah. Akhirnya dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, maka kalahlah bidadari-bidadari itu dengan wanita-wanita yang salihah, wanita-wanita yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Di antara kenikmatan besar di dunia, di akhirat nanti, di surga nanti, ketika orang itu nostalgia mengingat kembali kejadian ketika di dunia, gitu. Mengingat kembali ketika kejadian di dunia, ketika dulu sholat, ketika dulu nangis, ketika dulu istighfar, ketika dulu puasa, maka kenikmatannya itu semakin nikmat surga itu. Seperti orang mondok itu, ya. Kamu tadi kiai iling biyen, Allah biyen ya untung, biyen tenangan digepuk gurune, ya wis meneng ae, taat, belajar ngantuk-ngantuk ya terus ae, akhirnya dimuliakan sekarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Kalau mengingat-ingat itu akan terasa nikmat dan akan terasa syukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Begitu pula nanti orang-orang ahli surga ketika mengingat amalan-amalan ketika di dunia, maka mereka kenikmatannya akan bertambah dan semakin bertambah, semakin bertambah, semakin bertambah. Hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, oleh karena itu para ulama mengatakan di dunia ini enggak ada yang nikmat. Kenikmatannya semuanya nanti akan terbatas, akan sirna. Yang nikmat satu saja di dunia ini, kita ini bisa berhubungan dengan Allah, bisa ibadah kepada Allah, bisa beriman kepada Allah. Itu adalah nikmat yang paling besar. Karena itu nanti yang menentukan derajat kita di surganya Allah Subhanahu wa taala. Semoga termasuk kita. Amin ya rabbal alamin. Maka hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, man tashabbaha biqaumin fahuwa minhum. Orang itu kalau senengannya itu nyerupai suatu kaum, ya kan, sebuah golongan, maka termasuk oleh Allah nanti dikumpulkan dengan mereka. Nah, panjenengan ini kalau saya perhatikan seneng niru-niru Kanjeng Nabi. Niru-niru ini kenapa? Dalam hal ingin membedakan diri dengan orang-orang ahlul batil. Maka insya Allah panjenengan oleh Allah nanti dikumpulkan dengan baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam. Kulo niku Pak singen ya. Kulo niku singen senengane niru-niru ket alif nih. Senengane nggih jubah, sorban. Pertama dilok-lok akan kulo sing. Karena seneng niru-niru. Wis pokoke pakaiane Pak Ustaz ngoten ku ya napa saya tirukan. Asline mboten saged napa-napa, ngeten iki namung niru-niru guru ngeten iki. Niru-niru guru saya, Sayyidul Habib Umar bin Muhammad bin Hafid. Akhirnya Pak, kali tiang niku kok diceluk ustaz tenanan saya mah. Sampai Ustaz Rozikin nyeluk syekh mangko niku. Asline niku salah alamat niku asline ngoten. Tapi kalau rasa iki barokah niru-niru nih. Maka jenengan niru-niru majelis orang soleh, insya Allah panjenengan nanti juga dipanggil soleh oleh Allah Subhanahu wa taala. Senes Pak soleh, asli soleh, zahir batinnya bagus. Amin ya rabbal alamin. Ustaz apa mari ini Ustaz? Waduh, kalau terus ini saya sampai jam berapa ya mau seneng ngobrol bulan ini. Maka Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, semoga ya, acara-acara seperti ini bukan hanya di zamannya Ustaz Rozikin saja, tapi kita minta nanti generasi-generasi kita senantiasa membuat perkumpulan-perkumpulan untuk mendekatkan umat kepada Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Jangan cita-cita untuk anak itu yang betul-betul tinggi, betul-betul tinggi. Walaupun bukan anaknya kiai, bukan apa, pengen anak sama jadi pejuang. Imam Ghazali itu ayahnya bukan kiai, bukan. Dulu ayahnya itu penjual manisan. Kalau ada santri berangkat ngaji kok ketemu nggak jadi dijual, dikasihkan itu. Harapannya semoga anak saya kayak dia nanti. Doakan terus, didoakan terus. Akhirnya Imam Ghazali itu jadi orang besar, ilmunya nggak ada habis-habisnya, dimanfaatkan sampai sekarang. Nggak ada satu ulama pun yang nggak kenal Al-Imam Al-Ghazali rahimahullah ta'ala.
Maka kita ini cita-cita juga yang tinggi. Jangan cuma anak ini pokok ngaji, kok mari ini piye mbok macul, mbok apa sepejare kono. Kurang tinggi cita-citanya. Cita-citanya yang tinggi. Semoga anak kita nanti diangkat derajatnya oleh Allah. Semoga ini, semoga itu, didoakan. Kemudian hadirin dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena cita-cita itu tinggi, maka al-walad sirru abi. Anak itu fotokopi orang tua. Anak itu fotokopi orang tua. Maka kalau anak kita itu dendam, ya, jangan keburu nyeneni anak. Kita berpaling kepada diri kita. Aku ini biar dendam orangnya. Karena fotokopi. Walaupun kita ini ingin anak kita lebih baik. Kadang orang tua itu marahnya kelewatan kepada anak. Targetnya tinggi ini tidak mencapai target anak. Digawa pui muatan dan lain sebagainya. Dan dia tidak noleh. Dulu dia gimana? Maka mendidik anak itu dengan kasih sayang, dengan akhlak, dengan lemah lembut, tapi butuh pada ketegasan. Karena sekarang rata-rata orang tua itu bimbing anak itu yang Pak Bu itu lebih mudah daripada membimbing anaknya sendiri. Lebih mudah. Bimbing yukane piyambak itu sulit betul. Siapapun akan mengatakan sulit. Kenapa? Karena kasih sayang orang tua kepada anak itu betul-betul tinggi. Belum lagi kasih sayang mbahnya. Nanti anak itu program terus ini baik gak terima. Masih anak istimewa. Itu masih anak itu nanti kalau gede bisa sendiri itu. Nanti tahu sendiri. Nggak tahu, betul tahu. Ya kalau bisa, kalau tidak bisa. Ya kalau punya derajat, kalau tidak punya derajat. Maka kita ini pendidikan kepada anak perlu kasih sayang, perlu ketegasan, perlu doa kepada Allah Subhanahu wa taala, cita-cita yang tinggi. Cita-cita anakku ben jadi astronot, boleh. Paditan pundi. Paditan pundi. Paditan gedangan motor sama Pak Roket, Pak, Bu. Sepeda motor kata. Ucingan bambai kula jenengan melampah, pengen jadi astronot. Pengen jadi dokter, bayarannya titik, kerjanya kakean. Lek kiai, jadi Pak Ustad, jadi kiai, kerjanya titik, bayarannya akeh. Dokter itu bagian nambahnya dia sih, boleh resep, suntik, sih perlu alat, ngeten seluruh. Mengenai mawon, jangan berapa kalau suntik Pak biasanya, Ustad? Orang suntik itu berapa bayarnya? Saya dapat suntik soalnya 50.000. Sih perlu alat, perlu obat 50.000. Mbah Yai, ya, ada orang datang, Kiai, ini istri saya mau melahirkan Kiai kok sulit katanya mau dioperasi. Oh, Kang, ambilkan air Kang, ambil air mentah, cek didoni, diminumkan, mek didoni tak, diminumkan, diminum, berul, kayak main brojol langsung, medal, gitu. Akhirnya apa? Datang alhamdulillah Yai, istri saya lancar melahirkannya. Ini ada sedikit Yai, Mbak Yai itu buatan kurang amplop. Nek enten amplop digewak untuk isine tahun. Ayo butuh krono seneng mangke nek digewak sakmenane nggih gelo sing ngekekno, ngoten lho. Maka akhirnya dimanakan oleh Allah Subhanahu wa taala, sak sebulan cuma entek niku 1 juta, 2 juta. Pak dokter, Bu dokter gitu. Warase mbok kapan gurung jelas. Nyuntik isi gawe alat, isi tuku obat seluruh 50.000. Nek mboten ngoten datang aku si wong kudune ka operasi disukani surat pengantar operasi baru dapat uang besar. Jenenge lan aku si wong. Maka ndak barokah hartanya. Jenengan bagaimana? Jadi anak itu kalau kita punya derajat di sisi Allah Subhanahu wa taala, urusan dunia dipermudah oleh Allah, ekonomi dipermudah oleh Allah. Ada jekengannya. Siapa? Allah. Tapi anak kita ini tidak punya derajat di sisi Allah, tidak punya jekengan. Kalau orang punya derajat di sisi Allah itu mau dimungsuhi wong pirang-pirang itu tenang mawon. Tidak mesti jekengi. Siapa sih merintah? Siapa? Allah Subhanahu wa taala. Maka saya pernah dalam berjuang di rumah itu ada satu permasalahan. Sampai umi saya itu bingung. Saya dipanggil. Sampai yang ini nak, anakmu ciri-ciri nanti kalau terjadi apa-apa bagaimana? Maka saya tersenyum. Saya bilang kepada beliau, Umi,
Panjenengan tidak usah susah karena putra sampeyan dapat ujian dari Allah dimungsuhi uang karena memperjuangkan agamanya Allah Subhanahu wa taala. Kenapa? Karena putra sampeyan punya dekengan. Siapa? Allah yang memberitakannya, itulah yang dekengi. Tapi susahlah ketika putra sampeyan, anak-anak sampeyan tidak berjuang di dalam agamanya Allah Subhanahu wa taala, tidak memiliki derajat di sisi Allah Subhanahu wa taala. Orang duwe dekengan sapa-sapa. Tidak punya andalan. Dalam setiap permasalahan tidak punya andalan. Mau mengandalkan saudaranya yang punya pangkat, tidak berguna. Mungkin berguna satu sekali, 2 kali, 3 kali. Terlalu banyak permasalahan tidak mau. Tapi kalau orang itu dekengannya Allah Subhanahu wa taala, apapun permasalahan tidak akan pernah takut, tidak akan pernah khawatir. Akan dicukupi oleh Allah. Kehidupannya dicukupi oleh Allah. Ya tinggal bisa terus sedikit. Kalau apa-apa dicukupi oleh Allah Subhanahu wa taala. Istri dicukupi 1. Buyang-buyang ini bahaya. Oh kalau ditongakkan kalau satu rezeki, semoga ditambah rezeki yang barokah. Kalau mikir di akhir ini, kok harap tunggu semoga ditambah istri. Wah bahaya. Loh, bukan aib loh Pak Bu gitu. Ada orang nikah 1, 2, wah jadi masalah, jadi pembicaraan. Loh kok gendaan deh, kocok-kocok orang ngomong no, kui maksiat. Loh perkara halal kok gawe pembicaraan. Loh perkara jelas-jelas maksiat. Diam-diaman. Ini bahaya, ini perlu ketegasan gitu. Walaupun tidak semua orang harus seperti itu, gitu. Pun sampai kepingin, Ustaz, ada makomnya. Kalau memang sudah tempat duduknya, istrinya 1, 2, 3, nanti datang sendiri. Tapi nek duduk rombongan itu maksa, gelimpang. Sudah ada tempat duduknya sendiri-sendiri, ada ketentuannya dari Allah Subhanahu wa taala. Maka bapak-bapak niku mboten usah mikir rabi loro niku mboten usah. Nek pancen jatahe teko dhewe. Nek sama duwe derajat teko dhewe. Nek bukan jatahe wis usaha, wis tukaran sampean. Sampai gelontung-gelontung nggih mboten hasil. Wong itu lungguhane arepe dilunggui. Maka setiap orang itu oleh Allah sudah dikasih kedudukan masing-masing. Dalam rezeki juga seperti itu. Sama enggak usah, saya ingin kayak itu gini. Saya ingin punya mobil kayak itu gini. Saya pengen kerjanya gini. Nggak usah bingung-bingung sampean. Sudah ada takarannya, ada tempat duduknya masing-masing. Penting sampean ngelakoni perintah Allah, kayak nyambut gawe, diniatno golek perkara halal. Lah, rezekine sing ngatur Allah Subhanahu wa taala. Jadi kadang tiang niku salah pemikiran. Lek tani pikirane rezekine teko ta. Iku jenenge sama katanya ngatur pangeran. Allah ngasih rezeki sampeyan itu dari mana saja, tidak ditentukan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dari mana saja terserah Allah. Adapun sampeyan bertani, sampeyan berdagang, itu bukan karena sampeyan mau cari rezeki di situ, tidak, melakukan perintah Allah mencari rezeki yang halal. Dan nanti rezekinya Allah datangkan gopi lewat demit, gopi lewat apa, itu urusan Allah Subhanahu wa taala. Penting sampeyan cari rezeki yang halal, itu perintah Allah. Ojo sampai batasi. Nah, rata-rata orang itu membatasi, akhirnya rezekinya terbatas. Kenapa? Dibatasi dewe. Katanya ngatur Gusti Allah. Semoga hati kita dirubah oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Hadirin wal hadirat yang dimuliakan oleh Allah, tidak banyak yang saya sampaikan, mungkin ini saja. Semoga betul-betul harapan saya perkumpulan panjenengan ini tidak sampai hanya sekarang, sampai generasi ini saja, tidak, tapi terus menerus ke anak cucu kita, anak cucu panjenengan semua, sehingga nanti panjenengan di alam kubur itu bisa ngisi. Amin ya rabbal alamin. Ustaz, boleh? Insyaallah ini saja yang dapat saya sampaikan. Apabila ada benar yang murni datang dari Allah, apabila ada salahnya betul-betul karena kebodohan saya sendiri. Ilmu yang saya sampaikan bukan ilmu saya, tapi ilmu guru-guru saya hanya sebagai perantara. Semuanya datang dari Allah Subhanahu wa taala. Aku qauli hadza wa astaghfirullah li wa lakum innahu ghafurur rahim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillahirabbil alamin. Terima kasih banyak saya ucapkan kepada
Khairul Mahbub Ustaz Hasan. Ibu-ibu, bapak-bapak, ada satu hal yang perlu saya garis bawahi apa yang disampaikan oleh beliau. Seorang ibu selayaknya harus mempunyai cita-cita besar anaknya menjadi orang yang saleh. Saya akan buka rahasia kenapa beliau bisa menjadi orang alim, bisa menjadi soleh, cerdas. Jujur, saya dekat betul dengan abahnya. Dan saya sering korek-korek tentang beliau. Kenapa aku punya anak secerdas beliau, sesoleh beliau? Apa rahasianya? Bu, beliau pernah bercerita kepada saya, Ustadz, dulu istri saya, uminya beliau, ketika saat hamil ada Ustadz namanya Ustadz Hasan yang lagi ceramah. Bukan Ustadz beliau, dulu ada namanya Ustadz Hasan lagi ceramah. Dan ibu beliau masih hamil dan hamil beliau. Itu abahnya yang cerita. Dan uminya beliau sambil musab-musab perutnya saya mengatakan, ya Allah, kalau anak saya ini lahir dalam kondisi keadaan laki-laki, saya ingin sekali anak saya menjadi pendakwah seperti kiai itu dan akan saya namakan Hasan. Biidznillah, dengan izin Allah Subhanahu wa taala, lahirlah beliau Ustadz Hasan. Semoga panjang umur, sehat walafiat, tambah bini 2. Amin Allahumma amin. Kira-kira mampu Ustaz? Taruh ke saja. Panjang umur insya Allah. Nah, ini sedikit rahasia yang dibocori oleh abah beliau. Saya dekat betul. Saya sering korek-korek tentang beliau. Karena apa? Saya cemburu sama beliau. Umur tuan saya, tapi alim-alim beliau, cerdas-cerdas beliau, tapi sayang, seribu sayang, kita benar bini 2. Ustaz ya? Insya Allah. Jadi apa yang disampaikan oleh Ustaz Hasan tadi itu betul sekali. Karena hadis Nabi mengatakan al-ummah madrasatul ula. Jadi seorang ibu itu lembaga pertama bagi seorang anak. Ya, apa-apa kan ibu. Maka berdoalah ketika hamil, berdoalah ketika anaknya lahir, sampai terus anaknya menjadi orang, menjadi dewasa, selagi jangan masih hidup, jangan pernah lupa mendoakan anaknya. Insya Allah doa seorang ibu bagaikan doa Nabi di zaman Bani Israel, tak akan pernah ditolak oleh Allah Subhanahu wa taala.